mau apa? Prabowo ini, Prabowo itu, terserah. Saya tidak rela rakyat saya miskin. Saya tidak rela rakyat saya miskin. Karena bangsa kita tidak miskin. Bangsa kita tidak miskin. Bangsa kita tidak miskin. Sistem neolib itu yang di atas bawah meningkatkan kesenjangan. Ini yang bilang Direktur IMF, bukan Prabowo. Nanti dibilang Prabowo ngarang, Prabowo pesimis. Ini dasmu. Ya, langsung saja saya akan minta tanggapan dari Mbak Monika ketika melihat Prabowo berpidato seperti itu. Ada dua hal ya. Ini dalam bahasa tubuh disebut dengan illustrator. Jadi menunjuk rakyat kita tidak miskin ya. Ini sungguh kongruen karena miskin diartikan sebagai sesuatu yang di bawah, bukan tidak miskin. Ya, oke. Dalam hal ini kongruen. Tetapi saya melihat ada ketidak kongruenan ya pada masa ini Prabowo bukan ngarang. Prabowo, nah, ada rasa frustasi mungkin karena mungkin selama ini tidak dipercaya atau seperti apa? Itu dia pasti akan menunjuk sesuatu yang di luar. Tetapi kalau beliau mengatakan seperti ini adalah sesuatu bahasa tubuh yang menunjukkan beliau. Paham nggak Mbak? Jadi kalau mengatakan bahwa Prabowo itu bukan mengarang, berarti saya aslinya tidak suka ngarang. Saya tidak suka pura-pura. Tetapi dilihat dari sebuah konfirmasi. Oke, apa yang kita bicarakan di sini adalah gestur dalam konteks kita berbicara sesuatu yang saintifik, ya Mbak ya. Jadi oke. Dan boleh. Itu bisa dianalisa. Dan itu bisa dianalisa. Artinya terlepas dari kontennya, apa yang dimaksud sesungguhnya itu bisa terbaca dari hanya gesturnya saja. Karena gestur merupakan sebuah komunikasi nonverbal, komunikasi bawah sadar, sehingga gerakan tangan, suara, ya, bahkan facial expression dari wajah itu semua mencerminkan bagaimana ekspresi atau emosi seseorang. Yang kita lihat di sini adalah kalau biasanya tidak seperti itu dan ada perubahan, lah kita kenapa nih? Nah, inilah yang disebut dengan ada kebocoran yang harus kita analisa lebih lanjut. Gitu. Nah, kalau melihat dari gaya orasi seperti itu, artinya apa yang bisa disimpulkan? Apakah itu gaya yang dibuat-buat atau memang itu gaya komunikasinya sehari-hari? Karena kalau kita melihat gaya orator dari pemimpin itu kan biasanya memang berbeda-beda. Ada gayanya yang santun dan ini ada gaya yang mungkin agak sedikit meledak-ledak, sedikit emosional. Apa yang bisa disimpulkan? Nah, dalam berbicara mengenai gestur bukanlah kepribadian. Jadi kalau kita lihat sekarang Pak Prabowo sedang semangat seperti on fire, jadi elemennya sedang api, ya, belum tentu kepribadiannya atau behavior sebelum ini juga seperti itu, ya. Nah sekarang mendekati ke 2019, ya, setiap orang bisa saja punya strategi tertentu dalam berperilaku. Jadi apa yang kita lihat di sini ini adalah behavior preferences. Preferences apa yang dia butuhkan pada saat itu, kondisi seperti apa. Nah, dari orasinya tanggal 31 kemarin, akhirnya jadi rame kan. Soal elit politik yang menjadi sasaran tembak. Dan kata-kata apa lagi yang, kosakata apa yang sering keluar. Ya, kita perhatikan ada maling. Kita perhatikan ada goblok, miskin, bodoh, dan sebagainya. Ya, ini adalah sebuah pilihan. Jadi kalau kita lihat bagaimana metaprogram otak itu bekerja, jadi ada dong saya bisa bilang sama Mbak Kania, oke, see you di studio jam 6. Semoga jalanan tidak macet ya. Nah ini kalau orang dengan arah motivasi yang menghindari sesuatu, yang terkesan sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi kalau mungkin saya akan mengatakan, see you jam 6 ya, semoga jalanan lancar. Seseorang memilih macet, seseorang memilih lancar. Nah ini juga yang digunakan oleh Pak Prabowo. Gitu. Pada saat ini beliau memilih gaya komunikasi yang seperti ini, memotivasi dengan cara menghindari sesuatu, menghindari supaya tidak bodoh, menghindari supaya tidak ada maling dan sebagainya. Nah, kembali lagi tinggal tergantung kepada masyarakat lebih cocok yang mana.
Oke. Nah, saya mengartikan gini, Mbak. Tapi artinya pilihan diksi-diksi yang digunakan ini memang dipilih secara sadar, Intentionally. begitu ya? Intentionally, Ya. dengan tujuan untuk apa? Menarik perhatian, begitu. Pastinya. Tapi yang untuk tidak menciptakan kontroversi, begitu. Betul. Itu dengan secara sadar dilakukan dan itu memang bisa dilihat begitu dari gaya karena seorang. gaya bahasa langsung itu adalah sesuatu yang langsung bisa diartikan. Tetapi kalau gaya bahasa metaforik itu tidak. Metaforik dia bisa pakai kode-kode dong, pakai baju warna apa, ya kan, pakai benda-benda tertentu. Nah, kita ada pemimpin kita yang menggunakan gaya bahasa metaforik, ada yang menggunakan gaya bahasa langsung, gitu. Dan ini berarti masuk kategori langsung ya, berarti ya. Walaupun kemudian akhirnya menimbulkan kegaduhan tersendiri, Kalau begitu langsung ya. memang selalu menimbulkan Ketika kemudian kontroversi. mengatakan elit politik yang mana yang dimaksud, Betul. begitu ya. Yes. Nah, itu merefleksikan apa itu? Artinya apakah itu memang bagian dari atau Bagian gaya dari strategi atau bagian dari gaya komunikasi atau behavior yang dipilih untuk kepentingan tertentu. Tetapi yang tidak direncanakan adalah gestur tadi. Yang saya lihat mungkin kita lihat dari facial expression, ada micro expression, ada macro expression, bisa kelihatan juga dari voice, suara, bisa kelihatan dari gaya bahasa tubuh dan sebagainya. Baik.